Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Pesugihan pocong penglaris warung soto babat Bang Bayu. Desa Kalimulyo terletak di lereng barat pegunungan. Jalannya sempit dan berkelok, diapit kebun salak dan rumpun bambu yang rimbun. Tidak ada lampu jalan, hanya suara kodok dan jangkrik yang bersahut-sahutan tiap malam. Bayu tiba di desa itu menjelang maghrib, setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dari kota. Ia pulang karena pesan pendek dari ibunya yang hanya menulis, "Jenguk Mbah Warti sendiri." Warung soto Mbah Warti berada di tepi jalan tanah, tepat di samping rumah kecil berdinding kayu. Tidak ada papan nama, hanya satu bangku panjang dan 2 meja kayu yang selalu penuh. Bayu berhenti sejenak saat melihat jumlah pelanggan yang mengular. Mereka duduk diam, wajahnya tenang, seperti tidak terburu-buru. Ia mengamati mereka dari kejauhan. Tidak ada obrolan, hanya suara sendok dan mangkuk yang beradu. "Bayu?" Suara Mbah Warti terdengar pelan dari balik pintu. Wajahnya tidak banyak berubah, hanya kulitnya lebih pucat dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Ia memeluk Bayu sebentar, lalu langsung menyuruhnya masuk. "Besok saja cerita-cerita, Mbah masih harus beres-beres," katanya sambil menutup pintu. Bayu menuruti, meski dadanya terasa ganjil. Malam itu Bayu tidur di kamar tamu. Udara dingin menusuk meski jendela tertutup. Sekitar tengah malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki di atap. Seperti seseorang berlari pelan namun terus-menerus. Lalu terdengar bunyi sendok jatuh dari arah dapur. Bayu duduk, menahan napas. Ia mendekati pintu kamar dan menempelkan telinga. Tidak ada suara orang, hanya ada ayam kampung yang tiba-tiba berkokok panjang padahal belum subuh. Paginya, warung kembali penuh. Bayu membantu mengangkat air dari sumur. Ia sempat menanyakan tentang suara semalam, tapi Mbah Warti hanya tertawa kecil. "Mungkin tikus, atau ayam kaget," jawabnya sambil terus meracik soto. Bayu tidak membalas. Ia melihat seorang pelanggan yang kemarin duduk di pojok, kembali duduk di tempat yang sama, memesan menu yang sama. Bayu mendekatinya. "Pak, kemarin juga makan di sini ya?" tanya Bayu pelan. Laki-laki paruh baya itu mengangguk cepat. "Iya, saya belum lapar tapi pengin balik aja," ujarnya sambil tersenyum tipis. "Belum lapar tapi makan lagi? Enak," katanya singkat, lalu mulai menyeruput kuah soto dengan tangan bergetar halus. Bayu memperhatikan satu persatu pelanggan. Beberapa wajahnya sama, seperti yang dilihat kemarin. Seorang ibu terlihat duduk sambil menatap kosong. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Ada bapak tua yang mengunyah perlahan tapi tidak pernah menghabiskan makanannya. Bayu tidak merasa tenang. Ia mundur ke belakang, ke area dapur. Dapur warung itu bersih tapi ada satu pintu kecil di sudut ruangan yang tertutup rapat dengan rantai. Di dekat pintu itu, bau anyir tercium samar. Bayu mendekat dan mencium lebih dalam. Bau itu seperti campuran tanah basah dan daging mentah. Ia hendak membuka rantai, tapi kunci tidak terlihat. Ia menoleh ke belakang saat mendengar langkah pelan namun tidak ada siapa-siapa. "Jangan ke situ," suara Mbah Warti terdengar dari balik tungku. "Itu gudang lama, banyak tikus." Bayu mengangguk pelan. Tapi malamnya, suara langkah kaki di atap terdengar lagi. Kali ini disusul dengan suara seperti kuku menggesek kayu dari arah gudang. Ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Warung sudah gelap, tidak ada lampu satupun. Tapi dari sela-sela papan dapur, ada cahaya merah redup yang bergetar seperti api kecil. Bayu kembali ke kasur tanpa berkata apa-apa. Ia menarik selimut sampai dagu dan menatap langit-langit. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan di rumah itu. Tapi ia belum tahu apakah ia siap untuk melihat semuanya. Dan malam pun kembali sunyi. Pagi hari di warung itu dimulai dengan aroma kaldu yang menyengat, suara sendok yang sibuk, dan deretan wajah pelanggan yang hampir sama seperti kemarin. Matahari belum naik tinggi ketika Bayu kembali duduk di kursi panjang dekat jendela.
memperhatikan panci-panci besar yang mengepul tanpa henti. Tidak ada satupun obrolan dari para pembeli, hanya suara hirupan kuah dan sesekali batuk pelan. Bayu menyipitkan mata saat memperhatikan isi setiap mangkuk yang disajikan Mbah Warti. Di atas nasi, di antara suiran ayam dan irisan daun bawang, selalu ada satu lembar daun salam berwarna hijau tua yang utuh dan tidak tampak layu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ia terus memperhatikan seorang pemuda duduk 2 meja di sebelahnya. Wajahnya pucat, tangan kirinya gemetar saat memegang sendok. Saat mangkuk diletakkan di depannya, ia langsung menyantap dengan terburu-buru, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak makan. Bayu melihat jelas saat pemuda itu tanpa sengaja mengunyah daun salam yang ada di tengah mangkuk. Hanya butuh beberapa detik, dan tiba-tiba tubuhnya kejang. Sendok terjatuh, mangkuk tumpah, dan mulutnya mengeluarkan busa. Semua pelanggan langsung berdiri, tapi tidak ada yang menolong. Mbah Warti dengan tenang menghampiri, memegangi bahu pemuda itu, dan berkata pelan, "Kurang tidur. Anak ini sering begadang. Sudah biasa." Bayu berdiri setengah hati, tapi tidak jadi mendekat. Pandangannya bertemu dengan mata Mbah Warti. Tatapan itu dingin, dan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Pemuda itu kemudian dibopong keluar oleh 2 orang lelaki yang entah datang dari mana. Warung kembali tenang. Satu demi satu pelanggan duduk lagi dan melanjutkan makanannya seolah tidak ada yang terjadi. Siang menjelang sore, Bayu membersihkan piring dan mangkuk di belakang. Air sumur yang dingin tidak cukup menghilangkan bercak merah di dasar mangkuk yang dipakai pemuda tadi. Ia gosok berkali-kali, tetapi noda itu seperti menyerap ke dalam porselen. "Jangan dipaksa, itu bekas kunyit," kata Mbah Warti dari balik pintu. Bayu tidak menoleh, hanya mengangguk. Malamnya suara langkah kaki kembali terdengar di atas genteng. Tapi malam ini lebih berat, seperti diseret. Bayu tidak tidur. Ia mengendap pelan ke dapur dan melihat celah kecil dari sela-sela pintu kayu. Di dalam ruangan remang itu, ia melihat Mbah Warti duduk bersila di depan kendi tanah liat. Mulutnya komat kamit sambil membakar sesuatu yang berasap putih. Di samping kendi, ada tumpukan daun salam kering yang dibungkus kain putih. Bayu mundur pelan dan kembali ke kamarnya dengan dada sesak. Pagi berikutnya, Bayu memberanikan diri bertanya kepada seorang warga yang sedang menyapu halaman rumah. "Pak, warung Mbah Warti memang dari dulu seramai itu ya?" tanyanya. Laki-laki tua itu mengangguk pelan, lalu menatap ke bawah. "Iya rame, tapi jangan banyak tanya leh. Makan ya makan, pulang ya pulang." "Maksudnya?" "Udah, nggak semua hal enak buat diketahui." Bayu belum puas. Ia coba tanya ke warung kelontong dekat masjid. Seorang ibu muda langsung menunduk dan menyuruh anaknya masuk ke dalam. Ia hanya berbisik, "Jangan lama-lama di sana. Kalau bisa, pulang cepat." Bayu pulang dengan kepala penuh tanya. Ia duduk di samping tungku yang sudah mati. Tumpukan kayu kering di sudut dapur tercium bau hangus yang aneh. Ia mencoba memanggil Mbah Warti, tapi tidak ada jawaban. Saat melangkah ke kamar belakang, ia kembali mencium bau anyir yang kemarin. Kini lebih kuat. Ia berdiri di depan pintu kecil yang dikunci rantai, menatap lama, tapi tetap tidak punya keberanian untuk membukanya. Mbah Warti tiba-tiba muncul dari belakang, membawa kain pel dan ember. "Kamu lapar?" tanyanya tanpa emosi. Bayu menggeleng. Ia hendak bicara, tapi suaranya tertahan. Ia menatap wanita tua itu lama. Tubuhnya masih sama, rambutnya masih disanggul, tapi cara berbicara dan gerak tubuhnya seperti bukan orang yang dulu dikenal. Tidak ada pelukan, tidak ada cerita. Hanya suara datar dan senyum yang tidak sampai ke mata. Malam turun lagi. Bayu menutup jendela rapat, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Kali ini lebih dekat. Ia berbaring dengan mata terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada orang yang pernah ia panggil nenek. Malam di warung itu semakin dingin. Udara dari luar menyelinap masuk lewat celah-celah kayu tua. Bayu belum tidur. Ia duduk di ujung kasur dengan pandangan kosong, memikirkan daun salam, suara di atap, dan wajah-wajah pelanggan yang seperti tidak hidup sepenuhnya. Suara sendok dari dapur sudah berhenti.
Tapi hatinya belum tenang. Pikirannya masih di kamar kecil yang terkunci dan kendi yang dibakar Mbah Warti diam-diam. Ia tidak tahu pasti apa yang ia cari, tapi dorongan di dadanya semakin kuat. Ia turun pelan, memastikan setiap langkah tidak menimbulkan suara. Di belakang warung, di antara tumpukan kayu bakar dan ember-ember bekas, ia menemukan satu bungkusan kain putih yang setengah terbuka. Di dalamnya ada sesajen yang sudah kering, bunga melati, kemenyan, dan sesuatu yang seperti rambut panjang. Terikat rapi. Bayu mengangkatnya perlahan dan melihat lebih jelas. Rambut itu hitam, lembab, dan masih ada kulit kepala kecil yang menempel di ujungnya. Ia terpaku, tangannya bergetar. "Mbah!" Bayu memanggil, tidak bisa menahan lebih lama. Suaranya nyaris pecah. Mbah Warti datang dari dalam dengan wajah datar. "Ngapain kamu pegang itu?" tanyanya tanpa nada marah atau kaget. Bayu menunjuk bungkusan itu. "Ini apa? Rambut siapa? Kenapa disimpan di sini?" Mbah Warti menarik napas panjang. Ia duduk di kursi pendek dekat tungku yang padam. "Kamu tidak usah ikut campur. Sudah ku bilang, jangan banyak lihat, jangan banyak tanya." Bayu duduk di lantai menatap neneknya tajam. "Aku bukan anak kecil. Aku lihat kamu bakar sesuatu semalam. Aku dengar suara dari balik pintu yang dikunci. Warung ini nggak wajar, Mbah. Sotonya nggak wajar. Orang-orangnya juga nggak wajar. Apa yang Mbah sembunyikan? Butuh waktu lama sebelum..." Mbah Warti membuka mulut. Ia menatap api yang sudah mati di tungku, seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. "Dulu, sebelum kamu lahir, Mbah pernah punya anak. Namanya Ragil. Anak bungsu. Waktu itu, Mbah nggak punya apa-apa. Suami Mbah meninggal, anak-anak pergi, Ragil sakit keras. Mbah nggak punya uang buat berobat." Bayu tidak menyela. Suaranya tercekat. Seseorang mengenalkan Mbah pada Kisuro. Dukun tua dari luar desa. Dia bilang bisa bantu. Tapi ada syarat. Mbah Warti menghentikan ceritanya sebentar. Matanya berkaca, tapi mulutnya tetap datar. "Syaratnya, Ragil harus diserahkan. Bukan dibunuh, tapi dikembalikan dalam bentuk lain. Ditanam tanpa doa, tanpa nama. Dibiarkan jadi penjaga." Bayu menunduk, menahan mual. "Mbah, jadi anak Mbah sendiri? Warung ini nggak bakal ada kalau bukan karena Ragil," lanjut Mbah Warti. "Orang-orang datang karena dia. Setiap malam Jumat, Mbah beri makan. Setiap pagi, dia yang pilih pelanggan mana yang bisa pulang, mana yang harus tetap tinggal." Bayu berdiri memukul dinding pelan. "Itu manusia, Mbah. Itu anak kandung Mbah sendiri. Kenapa, Mbah?" "Jangan ajari Mbah tentang rasa bersalah," potong Mbah Warti dengan suara pelan tapi tajam. "Kamu pikir Mbah nggak nangis tiap malam? Kamu pikir Mbah senang melihat wajah Ragil yang dulu ceria, sekarang cuma muncul dalam wujud pocong yang nggak pernah bicara?" Bayu menutup wajahnya dengan tangan. Ia ingin marah, tapi juga tidak sanggup melihat Mbah Warti seperti itu. Perempuan tua yang dulu menggendongnya ke sawah, kini bicara tentang anaknya sendiri seolah hanya bagian dari ritual. Ia kembali ke kamarnya, tanpa bicara lagi. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Di antara mata yang terpejam, Bayu bermimpi. Ia berdiri di dapur warung, semua lampu padam. Di ujung ruangan, berdiri sosok tinggi dibungkus kain putih. Wajahnya tertutup, tapi matanya terlihat dari sobekan kain. Mata yang dingin dan kosong. Sosok itu tidak bicara, hanya menunjuk mangkuk yang masih mengepul di meja. Di sisi lain, Mbah Warti berdiri membelakanginya, membakar sesuatu dalam kendi. Pocong itu menoleh pada Bayu, lalu bergerak pelan ke arahnya. Semakin dekat tanpa suara. "Jaga warung ini," bisiknya pelan sebelum menghilang. Bayu terbangun dengan napas tersengal. Bantalnya basah. Jendela terbuka sedikit dan udara pagi membawa aroma daun salam dan kemenyan. Ia keluar kamar dengan langkah limbung. Warung sudah buka. Pelanggan kembali datang dalam jumlah yang sama. Di pojok meja, seorang pria yang belum pernah ia lihat tertawa sendiri. Ia tertawa pelan lalu menunduk. Dari mulutnya keluar darah segar. Beberapa orang melihat, tapi tidak ada yang bereaksi. Pria itu tetap duduk, wajahnya seperti tidak sadar dengan tubuhnya sendiri. Bayu berjalan cepat keluar. Di jalan setapak, seorang ibu muda yang kemarin menunduk ketika ditanya, kini berdiri sambil menggendong anaknya.
"Saya tahu kamu nginep di rumah itu," katanya tanpa sapa. Orang-orang udah mulai bisik-bisik. Warung itu dipelihara dari kuburan. Dari dulu, memang begitu, tapi orang sini nggak berani lawan. Karena kalau berani, bisa-bisa ikut disimpan di dalam. Bayu tidak menjawab. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Ia terus berjalan sampai ke pinggir sungai, lalu berhenti di bawah pohon pisang. Angin bertiup pelan. Di dalam dadanya, ada rasa asing yang belum pernah ia rasakan. Campuran, takut, marah, jijik, tapi juga iba. Ia ingin menyalahkan Mbah Warti. Tapi ia juga tahu, semua ini dimulai dari rasa putus asa yang tidak pernah ia pahami. Sampai siang, Bayu tidak kembali ke warung. Tapi suara langkah kaki di atap masih terdengar. Saat malam tiba, dan warung tetap penuh seperti biasa. Sore itu, Bayu masih duduk di bangku panjang depan warung. Wajahnya menyatu dengan udara yang lembab dan aroma kaldu yang tidak lagi menenangkan. Ia belum bisa melupakan mimpi semalam dan pengakuan Mbah Warti tentang Ragil, anak kandungnya sendiri yang kini menjadi penjaga warung. Warung tetap buka seperti biasa, pelanggan datang tanpa jeda. Tapi Bayu mulai memperhatikan sesuatu yang tidak wajar dari mereka. Seorang pria berkaus lusuh datang sambil mengeluh perutnya kosong. Padahal pagi tadi ia juga duduk di tempat yang sama, menyantap 2 mangkuk soto dengan lahap. Ia duduk dan memesan lagi tanpa canggung. Di meja sebelah, seorang ibu setengah baya makan sambil sesekali menangis. Wajahnya menunduk dalam, sendoknya gemetar, tapi tetap masuk ke mulut. "Lapar terus, badan saya gemetar kalau nggak makan di sini," gumamnya saat Bayu mendekat. Mata si ibu merah dan kosong. Malamnya saat warung sudah tutup, Bayu terbangun karena suara langkah tergesa di luar rumah. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat seseorang berjalan bolak-balik di depan warung, seperti sedang menunggu sesuatu. Bayu mengenal wajah itu. Pemuda yang kemarin muntah darah. Sekarang ia berjalan tak tentu arah, menunduk sambil bergumam, lalu berhenti dan menatap pintu warung yang sudah tertutup rapat. Setelah beberapa saat, pemuda itu pergi. Langkahnya lemas. Keesokan harinya satu kabar menyebar cepat di desa. Seorang anak muda yang biasa nongkrong di warung, bernama Dimas, tidak pulang sejak kemarin sore. Motornya ditemukan di pinggir sungai utuh, dengan kunci masih tergantung. Tapi tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas ban, tidak ada tanda orang tercebur. Bayu ikut mencari bersama warga lain, tapi pencarian berhenti saat malam tiba. Tidak ada yang berani menyusuri tepi sungai setelah gelap. Bayu tak sanggup menyimpan semua itu sendiri. Ia pergi ke rumah dukun desa Pak Arto yang tinggal di dekat kebun pisang tua. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, seorang anak kecil membukakan dan memanggil ayahnya. Tak lama, Pak Arto keluar. Tapi begitu Bayu menyebut nama Mbah Warti, wajahnya langsung berubah. "Pulang," ucapnya pendek. "Saya nggak bisa bantu kalau itu urusannya." Bayu menahan pintu agar tidak ditutup. "Tolong, saya nggak minta banyak. Saya cuma ingin tahu, apakah ini ada hubungannya sama pesugihan. Saya dengar banyak dari warga, tapi semua cuma berani bisik-bisik." Pak Arto tidak menjawab. Ia hanya menatap Bayu beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih punya niat hidup tenang, jangan tidur di sana terlalu lama." Pintu pun ditutup tanpa suara. Bayu pulang dengan langkah berat. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Setiap kali mencoba mendekat pada jawaban, yang ia temui hanya diam dan ketakutan. Ia masuk ke dapur untuk membersihkan peralatan seperti biasa. Ketika menarik tumpukan kayu bakar di sudut ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Satu gulungan kain putih, kotor dan berbau amis. Saat ia buka perlahan, di dalamnya ada potongan rambut yang sama seperti yang ia temukan di belakang warung, bercampur dengan tali dan bekas tanah kering. Bayu menahan napas. Itu bukan kain biasa, itu kafan. Ia langsung menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Tapi tatapannya tidak lepas dari kain itu. Langkah kaki terdengar dari pintu belakang. Mbah Warti berdiri di ambang pintu, menatap Bayu dan benda yang ia pegang. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tekanan. "Kamu makin dalam," katanya datar.
Semakin dalam kamu gali, semakin berat kamu tarik keluar. Bayu meletakkan kain itu di atas meja. Apa dia masih di sini, Mbah? Atau dia sudah pergi ke tempat lain? Ke tubuh lain? Mbak Warti mendekat pelan. Ragil tidak pernah pergi. Dia tidak bisa pergi. Dia masih di sini karena diminta, karena dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh mereka yang lapar, oleh warung ini, oleh semua orang yang datang ke sini tapi nggak sadar kalau mereka sedang dimakan pelan-pelan. Bayu terduduk, tangannya gemetar. Semua hal yang awalnya hanya ia duga kini berubah jadi nyata. Tapi yang paling mengganggunya bukan soal pocong, bukan soal pesugihan. Yang membuatnya terdiam lama adalah rasa bersalah yang perlahan tumbuh di dadanya. Ia datang hanya untuk menjenguk neneknya. Tapi tanpa sadar, ia sudah membuka pintu yang selama ini dijaga ketat agar tetap tertutup. Malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar di atap. Tapi kali ini lebih berat, dan udara di kamar menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bayu menarik selimut, tapi tidak menutup matanya. Di luar jendela, bayangan seseorang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi juga tidak menghilang. Hujan turun sejak sore, dan suara petir menyambar beberapa kali. Udara di dalam rumah menjadi lebih lembab, dan bau kemenyan masih menggantung di sudut dapur. Bayu belum tidur. Ia duduk di kursi kecil dekat dapur, memandangi pintu kayu tua yang selama ini dikunci rapat dengan rantai. Sudah berhari-hari ia menahan keinginan untuk membukanya, tapi malam ini, rasa ingin tahu dan tekanan di dadanya tidak bisa lagi ia tahan. Tidak ada suara dari dalam rumah. Mbah Warti tidur lebih awal. Bayu mengambil linggis dari belakang dapur, lalu berdiri di depan pintu itu. Dengan satu hentakan kuat, kayu tua itu pecah di bagian tengah. Rantainya terlepas, dan pintu terbuka perlahan. Bau tanah basah langsung menyeruak, bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Di dalam ruangan gelap itu tidak ada lampu. Bayu menyalakan senter kecil dan melangkah masuk. Ruangan itu sempit, berdinding papan lembab, dan lantainya tanah keras yang ditutup tikar tua. Di sudut ruangan, ada beberapa foto lama tergantung di paku yang sudah berkarat. Foto-foto itu separuh terbakar, sebagian besar rusak oleh jamur. Bayu mengenali salah satunya, foto keluarga dengan anak kecil yang digendong. Wajah anak itu kabur, tapi ia tahu itu Ragil. Di dekat dinding, ada piring tanah liat berisi potongan kuku, bunga layu, dan rambut yang sudah menggumpal. Bayu mendekat dan mengangkat tikar di tengah ruangan. Tanahnya lebih tinggi dari lantai sekitar, seperti gundukan kecil, seperti kuburan. Ia jongkok dan menggali dengan tangan kosong. Tanahnya gembur, lembab, dan penuh akar kecil. Tidak lama, jarinya menyentuh batu yang ditumpuk membentuk lingkaran. Di sela-sela batu itu, ada tali pocong yang melingkar dan sudah menghitam. Bayu menarik pelan, tapi saat ujung talinya tertarik keluar, tanah di bawahnya bergetar. Ia mundur. Lalu terdengar suara dari balik dinding. Jeritan pelan seperti tangisan anak kecil yang ditahan. Bukan dari luar, tapi dari dalam tembok. Jeritannya serak dan putus-putus, seperti kelelahan menunggu. Bayu berdiri, tapi kakinya goyah. Saat ia mencoba menarik batu satu persatu, tanahnya bergerak seperti menyerap ke bawah. Lubang terbuka perlahan. Baru saja ia hendak menarik nafas, sesuatu dari dalam menarik pergelangan tangannya. Dingin, licin, dan mencengkeram kuat. Bayu terjatuh ke belakang dan menarik lengannya sekuat tenaga. Cahaya senter jatuh dan berguling. Bayu menjerit, tapi suaranya tidak terdengar keluar. Tangan itu menarik makin keras sampai kuku Bayu berdarah. Ia menendang tanah meronta, hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dan berguling keluar dari lubang. Napasnya memburu. Langkah kaki tergesa terdengar dari arah dapur. Dua warga yang tadi membantu membuang sampah muncul di depan pintu. Mereka kaget melihat Bayu terduduk di lantai kotor dengan tanah menempel di seluruh tubuh. Salah satu dari mereka, Mas Wito, masuk tergesa hendak menolong, tapi baru satu langkah, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke Bayu, lalu menggigit pergelangan, tangannya sendiri dengan mata melotot. Darah mengucur. Temannya berteriak, berusaha menarik Mas Wito keluar,
Tapi lelaki itu mengerang dan meronta seperti kerasukan. Bayu berdiri, menarik temannya keluar, lalu menutup pintu itu kembali dengan kursi dan papan. Mereka menarik Mas Wito ke dapur, membasuh tangannya yang penuh luka. Lelaki itu menangis, tapi tidak tahu kenapa ia menggigit tangannya sendiri. Matanya berkaca dan bibirnya gemetar. Aku lihat anak kecil duduk di batu. Dia panggil aku. Dia bilang lapar. Warga itu langsung pulang, enggan berbicara lebih lama. Bayu duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding, wajahnya pucat. Mbah Warti muncul dari belakang, berdiri di pintu dapur dengan tangan gemetar. "Kamu sudah buka ya?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. "Dia memang masih di sana," ucap Mbah Warti pelan. "Tapi dia tidak tidur. Dia cuma menunggu pintunya dibuka." Bayu menatap neneknya. "Kenapa Mbah tidak kubur dia seperti anak lain?" Mbah Warti menjawab sambil duduk di lantai. "Karena dulu aku butuh dia untuk jaga warung, tapi sekarang aku cuman bisa pasrah. Kalau aku kubur dia sekarang, mungkin dia marah. Mungkin dia benci karena aku tinggalkan dia dalam tanah sendirian." Bayu merasa bingung. Tangannya masih terasa nyeri. Tapi di dadanya, lebih dari rasa sakit, ada pertanyaan yang belum punya jawaban. Apakah semua ini harus dihentikan? Atau justru dijaga agar tidak ada yang lebih parah? Hujan masih turun. Suara tetesannya menyatu dengan suara tangis yang samar dari dinding belakang. Dan malam pun berjalan tanpa janji apapun untuk menjadi lebih tenang. Pagi di warung itu tidak lagi sama. Meski antrean pelanggan masih memanjang hingga ke jalan tanah, suasananya terasa lebih berat. Orang-orang datang dengan wajah pucat, mata sembab, mulut kaku, tapi tetap meminta soto seperti biasa. Bayu duduk di bangku dekat pintu masuk, matanya menatap setiap gerakan dengan waspada. Setelah kejadian di kamar belakang malam itu, ia tidak bisa tidur. Jeritan dari dinding masih membekas di telinganya. Seorang ibu muda datang bersama anak kecilnya yang berumur sekitar 5 tahun. Anak itu duduk diam sambil memeluk lututnya. Ketika mangkuk soto diletakkan di meja, ia menatap ke atas dan tiba-tiba menjerit keras. Itu bapak berdarah, duduk di atas sana." Tangannya menunjuk ke langit-langit warung. Semua orang langsung menoleh ke arah yang sama, tapi tidak ada yang melihat apapun. Ibu si anak memeluk erat dan mencoba menenangkan, namun anak itu terus menangis sambil berkata, "Dia lihat aku, Ma." Dia senyum, tapi matanya merah. Mbah Warti datang dari dapur, wajahnya pucat. Ia menepuk pundak si ibu. "Bawa pulang dulu anaknya, Bu. Mungkin kecapekan." Tapi tangan Mbah Warti tampak gemetar saat menarik mangkuk soto yang belum disentuh. Matanya berkaca, dan napasnya mulai tidak beraturan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua yang duduk di pojok warung tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Ia menatap mangkuk di depannya dengan wajah pucat, lalu tubuhnya langsung ambruk. Pelanggan di dekatnya berdiri panik. Bayu segera mendekat. Wajah wanita itu membeku, matanya terbuka, tapi tak bersuara. Ketika Bayu mengangkat mangkuk di depannya, ia melihat noda hitam yang mengambang di permukaan kuah. Bukan minyak, tapi seperti bayangan yang menetap. Ia langsung menyingkirkan mangkuk itu dan membantu mengangkat wanita itu keluar warung. Mbah Warti hanya berdiri di dekat tungku. Matanya kosong. Ia tidak berbicara, tidak bergerak. Bayu mendekat. "Mbah, ini sudah kelewatan. Orang-orang sudah mulai melihat." "Dia sudah terlalu kuat, Yu," jawab Mbah Warti pelan. "Setiap kali orang muji soto ini, tenagaku seperti disedot." "Kenapa? Enggak berhenti saja?" "Kalau aku berhenti, dia bisa marah. Dan kalau dia marah, dia akan muncul ke semua orang, bukan cuma 1-2. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap dapur yang kini mulai tampak kotor. Dindingnya lembab, beberapa papan lantainya lapuk dan menghitam. Malam harinya, Bayu memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ia mengingat petunjuk dari Pak Arto, dukun desa, tentang cara mengusir roh penasaran. Ia menyiapkan air garam yang dicampur,
jeruk purut dan bunga kering, lalu menyiramkannya ke setiap sudut dapur. Saat air itu menyentuh lantai kayu, terdengar suara berderak dari bawah tanah. Suara jeritan pelan muncul dari balik dinding, disusul bau busuk yang menyengat. Kayu-kayu di bawah tungku mulai membusuk lebih cepat. Lantai dapur menjadi lembek, seperti diinjak lumpur. Bayu mundur, panik. Ia tidak menyangka reaksi itu akan secepat itu. Mbah Warti masuk tergesa. "Kamu siram apa tadi?" "Air garam. Aku cuma mau bantu." "Dia tidak suka itu," suara Mbah Warti pelan. Sekarang dia lebih marah. Beberapa pelanggan di ruang depan tiba-tiba mengeluh pusing. Satu di antaranya muntah di bawah meja. Bayu merasa napasnya berat, dadanya seperti ditindih. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Malam turun dengan cepat. Bayu kembali ke kamar dengan tubuh letih dan pikiran yang tidak karuan. Ia duduk di kasur, memandangi dinding yang masih lembab. Dalam diam, ia bertanya-tanya, apakah semua ini bisa dihentikan? Atau apakah semua ini memang harus dibiarkan bertahan agar tidak lebih banyak nyawa yang melayang? Ia menutup mata, tapi tidak tidur. Suara jeritan yang pelan dari dapur kembali terdengar, meski kini lebih dekat. Bayu memeluk lututnya dan duduk lama tanpa bicara. Warung itu sudah terlalu dalam untuk dibersihkan, tapi ia juga belum sanggup menghancurkannya. Di dadanya ada rasa bersalah, ada takut, dan ada satu perasaan yang belum bisa ia sebut. Dan malam itu berjalan tanpa suara apapun dari Mbah Warti. Hujan masih turun sejak dini hari. Udara desa Kalimulyo semakin dingin, dan kabut tebal menyelimuti halaman depan warung. Warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang meski harus menembus jalan becek dan payung yang nyaris tak berguna. Bayu tidak lagi duduk di kursi pengamat. Kali ini ia berdiri tepat di dekat pintu dapur, memperhatikan semua yang terjadi dari jarak lebih dekat. Wajah-wajah pelanggan tampak semakin aneh. Pucat, mata cekung, dan gerakan mereka lambat seolah tubuhnya tidak lagi sadar penuh. Tapi tetap saja, satu demi satu mangkuk soto dipesan dan dihabiskan tanpa sisa. Seorang pria muda yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya duduk di meja tengah. Bajunya basah karena hujan. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia makan dengan rakus, seakan waktu makan itu terbatas. Mbah Warti sendiri yang menghidangkan mangkuknya. Kuahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Pria itu menunduk, menyeruput, dan belum sampai 2 menit kemudian, sendoknya jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, kepalanya terbentur meja. Kaki dan tangannya menegang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa. Semua orang langsung panik. Ada yang berlari keluar, ada yang berdiri terpaku. Bayu bergerak cepat, memegang bahu pria itu. Tapi tubuhnya sudah dingin, nafasnya berhenti. Bayu merasakan nadi di lehernya. Tak ada. Beberapa warga datang membantu, lalu menelpon polisi. Polisi datang sekitar 1 jam kemudian, membawa jasad pria itu ke ruang jenazah puskesmas. Mereka bertanya pada Mbah Warti, tapi jawabannya tetap tenang. Mungkin dia punya penyakit jantung. Bayu berdiri di belakangnya, memperhatikan keringat yang membasahi pelipis neneknya. Pagi berganti siang, polisi kembali datang untuk mengabari hasil pemeriksaan awal. Tidak ditemukan racun, hanya ada indikasi kelainan jantung, meski pria itu tidak membawa identitas. Jasadnya disimpan sementara untuk menunggu keluarga yang mungkin mencari. Malam harinya, kabar menggemparkan menyebar. Jasad pria muda itu hilang dari ruang jenazah. Pintu ruangan ditemukan terkunci dari dalam, tapi tubuhnya tidak ada. Selimut penutup jenazah masih tertata. Hanya bercak tanah basah yang tertinggal di lantai. Petugas jaga tidak melihat siapapun keluar malam itu. Polisi kebingungan. Tidak ada jejak pencurian. Tapi warga desa mulai berbisik tentang warung soto dan penglaris dari makam. Bayu duduk di dekat tungku yang mulai retak. Tangannya mengusap wajah. Malam itu tidak bisa lagi ditutupi. Semua orang tahu sesuatu sedang tumbuh di balik warung itu. Dan kali ini bukan cuma tentang ketagihan atau aroma kuah. Ini tentang kematian.
Keesokan paginya, Bayu melihat sesuatu yang membuat perutnya bergejolak. Seorang pelanggan, lelaki kurus yang biasa duduk di pojok, berdiri sambil menggigit lengannya sendiri. Tangannya berdarah, kulitnya terkoyak, tapi ia tidak tampak kesakitan. Ia hanya menggumam, gatal banget, harus makan soto. Cuma soto yang bisa ngilangin ini. Bayu berlari mendekat, menarik pria itu ke belakang. Tapi tubuhnya lemas, matanya memerah, dan keringatnya bau amis. Beberapa pelanggan lain tampak menggaruk-garuk tangan dan leher mereka. Seorang ibu bahkan menyayat kulit betisnya dengan sendok. Mereka tidak menjerit, tidak mengeluh. Hanya terus berkata mereka lapar. Sangat lapar. Mbah Warti keluar dari dapur. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar. Ia menarik Bayu ke belakang dapur dengan napas pendek. "Kamu harus pergi sekarang juga," katanya pelan. "Aku nggak bisa tahan lebih lama." Dia sudah nggak mau diem. Bayu memandang wajah neneknya yang terlihat lebih tua dari beberapa hari lalu. "Mbah, kita harus akhiri ini. Aku bisa bantu. Kita kubur dia. Kita bakar semua ini. Kalau kamu hancurkan semuanya, dia akan memilih tubuh baru. Kalau kamu tetap di sini, mungkin dia akan pilih kamu." Bayu terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu muncul, tapi ia merasakannya juga. Beberapa malam terakhir, bayangan putih itu muncul lebih sering dalam tidurnya. Wajahnya tidak pernah jelas, tapi matanya selalu mengarah padanya. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau panggilan. Malam pun tiba, membawa dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Bayu duduk di lantai kamar, lampu dimatikan, hanya suara tetes air dari atap yang menemani. Di luar, warung sudah tutup. Tapi langkah kaki masih terdengar di sekitar rumah. Tidak terburu-buru, tidak terlalu pelan, seperti seseorang sedang mengitari dinding, mencari jalan masuk. Di dada Bayu, rasa takut mulai menyatu dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya diinginkan makhluk itu? Apa hanya ingin dikuburkan? Atau sedang mencari tubuh yang baru? Bayu tidak bisa tidur, tapi ia juga tidak bisa pergi. Dan malam itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Malam Jumat, hujan turun deras dan tanah halaman warung berubah menjadi lumpur. Angin berembus pelan, menyelip di celah dinding, membawa aroma basah dan anyir yang tak biasa. Warung tetap buka. Pelanggan datang lebih awal dari biasanya, sebagian duduk tanpa bicara. Sebagian lagi hanya menatap meja dengan mata kosong. Bayu berdiri di ambang dapur, tubuhnya tegang, napasnya pendek. Sejak kejadian kemarin, ia tidak pernah meninggalkan warung barang sejenak. Ia merasa sesuatu akan terjadi malam ini. Ia hanya belum tahu seberapa buruk. Laras, gadis pembantu warung yang masih berumur belasan tahun, mencuci piring di ember besar dekat sumur. Tangan kirinya basah, licin karena sabun. Pisau kecil yang dipakai untuk membersihkan kerak mangkuk terlepas dan melukai ujung jari telunjuknya. Laras meringis tapi tidak berteriak. Darah segar mengalir pelan menetes ke air cucian yang penuh mangkuk soto. Bayu yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri. "Laras, kamu luka," ucap Bayu cepat menarik tangan gadis itu. "Cuma sedikit, Mas," jawab Laras, masih menahan senyum walau wajahnya pucat. "Nggak apa-apa, nanti juga kering." Tapi air cucian sudah berubah warna. Beberapa mangkuk yang belum dibilas terendam dalam air bercampur darah itu. Mbah Warti muncul dari dapur, memandangi Laras dan embernya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil salah satu mangkuk, membilas cepat, lalu menyajikannya ke meja pelanggan. Soto malam itu terasa berbeda. Pelanggan yang memakannya tampak semakin lahap. Sendok bergerak cepat, tangan mereka gemetar, napas pendek. Seorang ibu tua memakan sampai 3 porsi. Seorang pemuda menghabiskan kuah sampai mangkuknya dijilat. Peluh mengucur dari dahi mereka, tapi tidak ada yang berhenti. Beberapa mulai batuk kecil, lalu tertawa pelan. Di pojok ruangan Laras berdiri diam, wajahnya menunduk, tubuhnya kaku. Bayu mendekat. "Laras, kamu kenapa?" Laras mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, bibirnya bergetar. "Aku lihat dia, Mas.
Anak kecil itu, dia di bawah tanah. Dia nangis, dia lapar. Dia bilang, dia butuh badan baru. Napas Bayu tertahan. Tubuh Laras bergetar lalu mendadak menjerit, suaranya tinggi dan asing. Ia menunjuk mangkuk-mangkuk kosong di atas meja. Itu buat dia! Itu semua buat dia! Dia lapar! Dia udah milih! Dia udah milih! Mbah Warti menjerit pelan, lalu menarik Laras ke dalam dapur. Tapi gadis itu meronta. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu dari belakang. Bayu ikut membantu, memegangi pundak Laras, lalu menyeretnya ke kamar depan dan mengunci pintu. Suara tertawa terdengar dari arah dapur, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Bayu kembali ke belakang. Ia mengambil jeriken minyak tanah dan korek. Ia membuka pintu kamar belakang, tempat kuburan ragil. Tanah di dalam ruangan itu sudah retak. Ada genangan air yang menghitam, dan bau daging busuk memenuhi udara. Ia menyiramkan minyak ke seluruh permukaan, lalu menyalakan korek. Api menyala sesaat. Tapi sebelum menyentuh lantai tiba-tiba padam seketika. Tidak ada suara angin, tidak ada tiupan apapun. Hanya padam, begitu saja. Lalu muncul suara tawa kecil dari dalam tanah. Suara yang tidak asing seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Tapi di baliknya ada jeritan yang ditekan. Bayu mundur pelan, tubuhnya gemetar. Saat ia berbalik, ia melihat Mbah Warti berdiri di ambang pintu, tubuhnya limbung. "Kamu terlambat," katanya pelan. Sekarang dia udah bangun. Di ruang makan, satu persatu pelanggan mulai meracau. Seorang lelaki menggigit lengannya sendiri. Seorang ibu memukul kepalanya ke meja sampai darah menetes. 3 orang lainnya sudah tak sadarkan diri. Bayu mencoba membawa satu orang ke puskesmas bersama tetangga yang datang membantu. Tapi setelah dibaringkan di ranjang darurat, pasien itu tidak pernah bangun. 2 lainnya menyusul keesokan harinya. Semua dengan kondisi yang sama, napas lemah, mata terbuka, tubuh panas, tapi tak bereaksi apapun. Desa mulai panik, tapi mereka tidak berani bicara terlalu keras. Warung tetap buka, tapi suasananya berubah total. Semua orang tahu sesuatu sedang berlangsung, tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana menghentikannya. Bayu duduk di kamar, menatap lantai yang retak. Di luar, suara langkah kaki tetap terdengar setiap malam, berjalan dari ujung dapur ke pintu depan. Laras tidak bisa bicara lagi. Tubuhnya demam tinggi, matanya kosong. Mbah Warti tak banyak berkata. Ia hanya duduk diam di dekat tungku, memandangi api yang sudah jarang dinyalakan. Bayu merasa napasnya pendek. Dalam pikirannya, ia tahu semuanya sudah dimulai. Tidak ada cara untuk membatalkannya. Ritual penggantian tubuh sudah bergerak pelan, tapi pasti. Dan malam itu, ia duduk lebih lama dari biasanya, menunggu apapun yang mungkin datang. Tapi tak satu pun yang datang mengetuk. Hanya dingin yang menyusup masuk, dan rasa takut yang makin menancap dalam. Hujan sudah reda sejak pagi, tapi tanah di belakang warung masih becek, lengket, dan bau lumpur bercampur kemenyan belum juga hilang. Bayu berdiri di samping sumur tua yang sejak dulu tak pernah disentuh siapapun. Letaknya tersembunyi di balik pohon pisang, terlindung oleh semak dan dahan yang menjulur liar. Mbah Warti duduk di kursi rotan tua, tubuhnya makin kurus, napasnya pendek, dan tangan gemetar memegang kendi kecil yang diisi air kembang dari sumur itu. "Mbah, kita selesaikan malam ini," suara Bayu pelan tapi mantap. Mbah Warti tidak langsung menjawab. Matanya menatap air dalam kendi seperti sedang melihat wajah anaknya sendiri. "Air ini yang dulu kupakai mandikan ragil sebelum dia kubungkus dan kutanam di lantai belakang," ucapnya lirih. "Aku yang salah. Aku yang panggil dia. Sekarang aku juga yang harus melepas dia." Langkah mereka berat saat memasuki kamar belakang. Ruangan itu sudah tidak berbentuk. Dindingnya hitam, tanahnya lembek seperti lumpur busuk. Tikar lama sudah hilang, diganti genangan air kotor dan bau belatung yang tidak kelihatan. Di tengahnya batu-batu yang dulu menutupi gundukan kubur kini terlempar ke sudut ruangan. Lubang itu terbuka setengah, dalam dan hitam. Udara di dalam kamar lebih dingin dari luar. Tidak ada angin tapi tubuh bergetar. Bayu membuka kendi lalu menyiramkan air kembang ke seluruh bagian lantai. Mbah Warti mengikuti, pelan.
menyiramkan sisa air ke dalam lubang kubur. Saat air terakhir menyentuh dasar tanah, lantai kamar bergetar pelan, lampu padam, api lilin di luar pintu padam seketika. Dari lubang itu muncul suara napas berat, disusul suara tangisan lirih yang perlahan berubah menjadi jeritan panjang. Pocong muncul perlahan. Tubuhnya penuh tanah, kain kafannya basah, dan matanya. Bukan mata anak-anak, matanya merah, lebar dan tajam menatap langsung ke wajah Mbah Warti. Tangannya terangkat pelan, menunjuk langsung ke arah wanita tua itu. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang tidak butuh penjelasan. Mbah Warti jatuh berlutut, tangannya bergetar saat memegang sisa tali pocong yang terurai di tanah. "Ragil, ampuni ibu," suaranya lirih. "Kamu boleh pergi, aku sudah cukup." Tiba-tiba api menyala dari lantai. Bukan dari korek, bukan dari minyak. Api itu muncul sendiri dari setiap mangkuk yang tersisa di dapur, dari dinding, dari sudut warung. Mangkuk-mangkuk yang bertahun-tahun menjadi tempat soto, kini pecah satu persatu, meledak kecil, dan hancur jadi abu. Pocong itu menjerit, tubuhnya terbakar tapi tidak seperti manusia. Ia tidak berguling, tidak berlari. Ia berdiri, membara, dan terus menatap Mbah Warti. Api menjalar ke tungku, ke lantai, ke seluruh dinding kayu. Warung itu mulai roboh perlahan. Suara kayu patah bercampur teriakan gaib yang tak bisa dijelaskan. Bayu menarik Mbah Warti keluar, menyeretnya ke halaman belakang, jauh dari api yang makin membesar. Tapi wanita tua itu sudah tidak sanggup berdiri. Nafasnya berat, matanya berkaca. "Kamu sudah bebas," ucap Bayu pelan di telinganya. Mbah Warti menoleh perlahan. Matanya terbuka, tapi tidak berkedip. "Dia udah jemput aku," bisiknya, lirih. Lalu tubuhnya lunglai dalam pelukan Bayu. Warung itu hangus sebelum tengah malam. Tak ada satu orang pun yang datang membantu memadamkan. Warga desa hanya berdiri dari kejauhan, menatap kobaran api yang tinggi, tapi tak ada satu suara pun yang keluar dari mulut mereka. Tak ada yang berani mendekat, dan tak ada yang datang bertanya. Beberapa hari kemudian Bayu mengurus jenazah Mbah Warti. Tidak ada upacara, tidak ada keluarga, hanya dia, 2 penggali kubur dan tanah yang basah. Mbah Warti dimakamkan di samping sumur, sesuai permintaannya. Wajahnya saat meninggal tidak damai, tapi juga tidak penuh luka. Matanya terbuka, seperti sedang menunggu seseorang yang akhirnya datang. Bayu meninggalkan desa beberapa minggu kemudian. Ia tidak bicara banyak, tidak menjelaskan apapun. Warga tidak bertanya, mereka hanya menunduk saat Bayu lewat di jalan. Hidup Bayu kembali seperti semula atau setidaknya ia berpura-pura begitu. Ia pindah ke kota kecil, bekerja di toko bahan bangunan, menyewa kamar kecil di gang sempit. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi, tapi malam-malamnya tak pernah utuh. Ia sering terbangun karena suara pintu kayu tua terbuka pelan, atau suara langkah di genteng, atau bau daun salam dari tempat yang tak terlihat. Suatu sore, saat hujan turun ringan dan langit gelap seperti akan pecah, Bayu menerima kiriman paket tanpa nama. Tidak besar, kotak kayu, dilapisi kain coklat. Di dalamnya, hanya 1 mangkuk putih yang utuh, tidak retak, tidak kotor. Di dasarnya, ada 1 helai daun salam. Utuh, segar, dan masih basah. Bayu tidak menangis, tidak bicara. Ia hanya duduk diam, lama, dengan mangkuk di tangannya. Di luar, hujan mulai turun lebih deras. Dan tidak ada suara apapun selain detak jantung yang pelan dan perasaan yang tidak tahu harus percaya atau takut.